proses. Oke. Jadi di atas dari strategi itu ada urutannya itu, payung besarnya di atas itu judulnya proses pembelajaran. Habis proses itu baru ke pendekatan, ya. Pendekatan, lalu strategi, selanjutnya baru metode, lanjut teknik, taktik, baru terakhir model. Nah, berarti kalau Umi menyampaikan tentang strategi, minimal Bunda sudah tahu nggak apa saja jenis-jenis pendekatan, gitu ya. Nanti Umi kasih slide di sini. Oke, yang tadi ya. Umi langsung gambar besar-besarnya aja dulu ya. Karena nanti khawatir terlalu banyak. Ini tentang pendekatan. Kalau Bunda punya HP atau bisa menulis cepat, foto nggak apa-apa, gitu ya. Karena yang penting nanti bisa dibaca kembali. Umi titip nih ke teman-teman, bisa enggak hasil pembelajaran itu, entah fotonya, entah tulisannya di layar atau apa, disimpan, berteman dengan Umi di tak gitu ya. Jadi biar teman-teman luar sana nggak bisa hadir pun tahu materi yang diajarkan apa gitu ya. Jadi gali gitu ya. Oke, boleh Umi ganti? Sudah siap. Nanti di share di grup nggak apa-apa. Kalau ada yang dapat gambarnya bagus ya, di share di grup. Khawatir teman di sana nggak kelihatan, Ustadz di sana juga kelihatan tuh kehalingan Umi takutnya ya. Nah, garis besarnya dulu aja ya. Nah, ini. Lalu habis tadi yang ketiga metode. Ini jenis-jenis metode ya. Mau pakai ceramah, yang ngomong aja gitu, ada diskusi, ada demonstrasi dan lain-lain. Lalu sudah? Oke. Nah, lalu lalu lanjut ke teknik pembelajarannya, gitu ya. Kalau Umi mah ada filenya yang maksudnya secara menyeluruh ya, tapi karena fokus kita di strategi, Umi nggak ngasih semuanya, tapi minimal tahu gitu ya, tahu apa saja urutannya sebenarnya. Oke, lalu model terakhir model pembelajaran. Oke, yang bahasa Inggrisnya browsing web gitu ya, kan Ibu mah lihai, sambil diketik sambil cari gitu ya. Kalau Umi lebih senang kalau bacanya itu bentuknya PDF gitu ya. Jadi ketik utamanya itu judulnya apa, terus ujungnya itu PDF. Jadi karena biar bacanya itu lengkap, bukan hanya postingan. Oke. Nah, ini gambaran jelasnya tentang proses pembelajaran. Jadi diawali dengan pendekatan pembelajaran, lalu strategi pembelajaran, lalu bisa ditentukan metode pembelajarannya, teknik dan taktiknya, terakhir baru model pembelajaran. Ini garis besarnya. Sekarang yang mau kita pelajari di yang tahap kedua, strategi pembelajaran. Nah, sekarang fokus kepada strategi pembelajaran untuk anak usia dini, gitu ya. Apa saja atau apa dulu, gitu ya. Dari judulnya kita masih tahu definisi apa itu strategi, apa itu pembelajaran, lalu apa anak usia dini, gitu ya. Tentang anak usia dini, pembelajaran dan strateginya kita bisa lihat di Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 pasal 1 bab 1 pasal 1 ayat 14. Oke, siap. Nggak asing ya. Kadang-kadang kita itu suka kesulitan menjelaskan kepada orang tua murid, apalagi nanti jelang PPDB gitu ya. Ada MPLS ya, dipersiapkan nih Bunda gitu ya. Nah, salah satunya dalam waktu dekat Umi di lembaga Umi itu ada seminar MPLS gitu ya. MPLS itu ngapain aja sih gitu. Ada nanti kalau Umi sempat kita waktunya tanya di Umi di sini, Umi
kalau MPLS kegiatannya apa saja, kasih tahu Umi, nanti Umi kasih bantu apa saja gitu ya. Itu boleh ditanyakan nanti. Nah, sekarang tentang pendidikan anak usia dini. Apa itu? Ya, pendidikan pembinaan untuk usia dengan cara apa sih? Dirangsang ya. Jadi hanya pengenalan. Jadi bukan harus bisa hafal atau paham gitu ya, tapi cukup untuk dirangsang ya. Pada usia 0 sampai 6 tahun. Kalau dalam STPPA itu 3 bulan ya. Dari usia 3 bulan. Kalau dari materi BKB, Bu pernah tahu nggak tentang BKB? BKB itu Bina Keluarga Balita, gitu ya. Biasanya itu setara dengan PKK, gitu ya. Terus ada Bina Keluarga Lansia BKL, gitu ya. Biasanya itu ada barengan dengan posyandu, gitu ya. Lalu lanjut ya. Udah ini? Udah dipoto? Ya. Umi nggak ngasih slide-nya ya, karena nanti Ibu tidak mau mengetik ulang atau menulis ulang gitu ya, bukan mengetik ulang. Siap, lanjut ya. Nah, sebelum kita jauh tentang strategi, pahami dulu objeknya gitu ya. Anak usia dini itu apa gitu ya. Bahwa anak usia dini itu yang pertama apa? Unik. Uniknya di mana? Uniknya di mana? Beda-beda ya. Beda-beda anak-anak itu. Terus yang kedua apa? Anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Uhuy. Pernah tahu? Spontan uhuy. Ya spontan tiba-tiba. Kadang-kadang gini. Bu pernah nggak sih mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau perilaku anak-anak tuh nggak nyangka bakal dia sampaikan itu atau bertindak seperti itu kita kadang-kadang surprise gitu ya. Ada yang tampak itu baik, ada yang tampak justru buruk. Nah, buruk ini bisa jadi atau baik itu bisa muncul dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan. Jadi itulah yang muncul gitu ya. Lalu yang ketiga, anak bersifat aktif dan energi. Jadi kalau justru curiga Ibu sama anak yang kelemar-kelemar, anteng cicing aja gitu ya, layu sebelum berkembang gitu ya, kayak lagu atau kayak novel ya. Terus 4, anak itu egosentris. Apa itu egosentris? Ini punya aku tahu, nah gitu kan seringnya. Terus apa lagi tuh? Ini punya aku gitu ya. Jadi anak-anak itu sudah memang fitrahnya gitu. Terus 5, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, kepo gitu ya. Apa aja ditanyain, apa aja dicoba, apa aja dikerjain gitu ya. Ya ada tema imajinasiku gitu ya. Sebenarnya itu bukan arti ngajarin tema ngayal ya gimana, bukan. Imajinasi dibutuhkan anak-anak yang berjiwa merencanakan suatu hal nanti di kemudian hari gitu ya. Tahu nggak Bunda, apa-apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil dari imajinasi seseorang. Ya contoh ya, mau mesin cuci yang terjadi kan ada imajinasinya seseorang yang akhirnya menjadi betul ya. Jadi tidak justru dibangun hal-hal yang bisa mengembangkan pola pikirnya. Nah biasanya di kelas Ibu tuh awal tahun suka ditanya cita-citanya apa gitu ya. Nah mungkin bisa disempurnakan dengan pertanyaannya sekarang, kalau sudah besar nanti mau buat apa gitu. Kadang-kadang yang mau rencana dibuat sekarang itu belum ada profesinya. Betul nggak? Dulu kita menganggap yang nganter paket surat itu Pak Pos. Sekarang Mang Paket. Itu ya, yang dulu kita nggak kepikir itu bakal banyak sebanyak sekarang. Atau cara belajar online, dulu kalian nggak kepikiran bakal ada belajar futuristik mungkin tahun ada bentuknya hologram gitu ya.
Guru di kelas, gurunya kemana, rekamannya aja gitu ya ada. Atau atraktif. Apalagi sekarang sudah ada AI ya. Tahu nggak? Ya intelligence ya, yang kata A-nya apa sih A? Lupa dah. AI pokoknya gitu ya. Nanti dicari tahu. Terus lagi yang ke-8, anak masih muda frustasi. Jadi kalau dia nggak tahu caranya, ambek-ambekan, guling-guling gitu ya, marah-marah gitu. Karena bisa jadi dia tidak tahu caranya. Yang justru itulah didampinginya gitu. Mau tahu caranya, Dek, coba Dede duduk dulu. Terus tenang. Hal pertanyaan yang harus dilakukan apa coba gitu. Jadi dia hanya butuh menyusun prosedur gitu ya. Jadi nggak cukup harus kayak gitu, tapi ada tahapannya. Nah, ajarkan anak-anak mau berproses gitu ya. Jadi pelan-pelan, sabar, insya Allah nanti jadi. Lalu 9, anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak. Yang penting yang penting senang, belum padahal yang dilakukan bisa benjol, bisa luka, macam-macam ya. Terus yang 10, anak memiliki daya perhatian yang pendek, jadi nggak bisa dipaksakan. Ingat nggak? Kan mama bilang juga, ingat nggak? Gitu ya. Padahal ya kan dia sedang berproses untuk belajar gitu ya. 11, masa anak belajar yang paling potensial. Jadi manfaatkanlah usia anak usia dini ini diisi dengan hal yang produktif gitu ya. Jadi jangan sering kebanyakan dengan screen time. Jadi nonton HP manteng gitu ya, pasif cicing baik gitu ya. Tapi nggak apa-apa asal dikenalkan waktunya. Terus juga yang ditonton adab-adabnya juga harus dikenalkan gitu ya. Nah, menurut WHO screen time ya anak-anak usia dini itu untuk 3 sampai 4 tahun adalah 60 menit per hari. Benar ya? 60 menit per hari. Terus kalau 5-6 tahun itu sekitar 120 menit. Umi lupa ya, pernah menyampaikan itu per hari. Gitu ya. Jadi diatur, nggak harus 120 itu berarti berapa jam? 2 jam langsung enggak, bisa jadi setengah jam, nanti siang setengah jam, nanti setengah jam, di setengah jam gitu ya. 4 kali berarti. Nah terus ibu biasanya anak-anak dikasih pijakan apa ketika misalnya menggunakan gawai gitu ya. Gawai itu kan ada TV, ada HP, ada tablet, macam-macam ya jenisnya gadget ya. Nah itu ada nggak pijakannya? Atau di mana aja minta? Apa dia minta maksa guling-guling? Itu sebenarnya justru selama masih anak usia dini itu paling gampang loh, paling gampang dipegang. Justru ketika sudah besar itu sulit gitu ya. Jadi mumpung masih kecil itu dipegang karena dia masih tergantung dengan kita orang dewasa. Jadi tinggal ibu tanda kutip tegangnya aja, teguhnya aja gitu ya, terus tetap sampaikan kebaikannya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu ya. Mungkin nanti ada waktunya sendiri tentang pembahasan bagaimana mengenalkan gawai kepada anak usia dini ya. Terus selanjutnya yang terakhir, anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. Jadi apa sekarang teman gitu ya, temanmu punya ini, aku belum punya gitu ya. Terus temannya ini, temannya itu gitu ya. Jadi itu pun ibu harus kenal dulu ya. Terus karakteristik cara belajar anak, khusus anak usia dini itu adalah dia belajarnya melalui apa? Bermain. Jadi memang sudah fitrahnya, termasuk di konvensi PBB 10 hak anak itu adalah 1 bermain ya. Jadi itu haknya. 2, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. 3, anak belajar secara alamiah gitu ya. Makanya kalau di PAUD itu kan belajarnya berdasarkan pengalaman main gitu ya. Lalu anak belajar yang paling baik jika apa yang dipelajari mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, menarik dan fungsional.
Aspek pengembangan ada berapa yang Ibu ketahui? Ada 6, apa saja? Nilai agama dengan dan moral, apalagi? Fisik motorik, apalagi? Kognitif, lalu bahasa, lalu sosial emosional, terakhir seni. Jadi sudah ya, udah tahu. Nah, terus sekarang tadi karakteristik tentang cara belajarnya si anak. Sekarang pembelajarannya itu mesti apa, gitu ya. Yang pertama dengan belajar, bermain dan bernyanyi. Dulu ada istilahnya apa? B3. Nah, ini B3 ya. Kalau B yang lain itu sabun colek kok nggak salah. B apa dulu namanya? Ada sabun namanya B. Ibu tuanya kita sama berarti ya. Umi ingatnya itu kalau ada B itu kayak nama sabun colek dulu ya. Nah ini bagian dari strategi ya. Anak usia dini itu karakter pembelajarannya mesti dengan cara belajar, bermain dan bernyanyi. Terus yang kedua, pembelajaran berorientasi pada perkembangan usia yang tepat, yang ngajak main sesuaikan usianya. Terus sosok yang tepat, anaknya karakteristiknya gimana? Bikin mainan lebih banyak gerak, padahal si anak ini bisa jadi gaya belajarnya itu visual, ada auditori, jadi masing-masing ada gaya belajar masing-masing. Terus konteks sosial budaya, jadi sesuaikan. Kalau di Ciamis ini punya kan permainan-permainan yang memang ada di Ciamis gitu ya. Umi tuh Jakarta, Betawi, mainnya apa aja ada, soalnya semua suku ada di Jakarta gitu. Orang mengklaim kalau itu mah mainan orang Sunda di Tasik misalnya. Umi taunya itu di Jakarta ada gitu ya. Jadi berbeda ya. Terus sudah tentang kriterianya, jadi nggak bisa disamakan pun termasuk ibu kurikulum. Nah itu sebabnya yang mungkin yang pernah sempat belajar bersama Umi tentang kurikulum, tahu kan yang lembar besar muatan pembelajaran itu, tahu kan? Ya. Bu Rizka tahu nggak? Yang itu ya, yang lebar itu adalah buat dipahami semua lembaga dimanapun, itu garis besarnya gitu ya, tinggal disesuaikan